Loh, katanya kerja di teknologi itu aman, katanya ekonomi baik-baik saja. Tahu-taunya bye-bye dari HRD mendarat di inbox. Lampu kuning sudah menyala saudara-saudara, PHK ini udah bukan lagi monopoli pabrik garmen. Sekarang startup canggih dan juga media yang dulu sok stabil pun ikut angkat koper. Yang dulu pamer ID card di sosmed, kantor gede, sekarang malah pamer surat pemutusan hubungan kerja. Sedih sih memang, tapi juga we told you so. Nah, fenomena ini jelas bukan cuma urusan kehilangan pekerjaan. Kalau tren ini terus dibiarkan, siap-siap aja ya. Pertumbuhan ekonomi ngikutin melambat, lesu, dan siapa tahu rebahan bareng para korban PHK. Jadi apa sih sebetulnya yang bikin tren PHK ini makin menggila? Sektor mana saja yang paling ketar-ketir dan sejauh mana nih efek dominonya ke ekonomi nasional? Untuk menguliti realitas pahit ini, kita sudah bersama dengan dua sosok yang tampaknya sudah siap nih untuk menumpahkan data dan juga logikanya bersama kita. Di sore hari ini ada Managing Editor CNBC Indonesia, Muhammad Iqbal. Selamat sore Mas Iqbal. Sore, Sa. Dan juga ada Kang Suhendra. Selamat sore Kang Hendra. Kita sikat topik kita hari ini adalah PHK masal. Ini sebenarnya cukup menyedihkan ya Kang Hendra dan juga Mas Iqbal berbicara soal PHK lagi, PHK lagi, PHK lagi. Yeah. Tapi sebetulnya kalau dari CNBC sendiri bagaimana sih melihat isu PHK ini dan bagaimana isu PHK ini topik yang menjadi peringatan dini terhadap dampak potensi ke krisis ekonomi dan juga sosial. Saya akan ke Mas Iqbal dulu. Oh, oke. Kalau ya ini kan berita yang menjadi sebuah mungkin rutinitas ya Pak. Jadi setiap hari itu kita mendengar ada kabar ini. Ya, gitu. Ada saja kabarnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau cek juga mungkin ada lowongan yang dibuka gitu ya. Cuman ada beberapa orang yang kita lihat susah sekali gitu ya untuk di job fair mungkin yang kemarin viral gitu yang viral ya, misalkan di Kabupaten Bekasi ya. Dan dari beberapa reportase yang dilakukan juga memang kendalanya adalah biasanya usia ya. Usia, kemudian juga ya tidak pas lah antara lowongan yang dibutuhkan gitu ya dengan sosok yang melamar gitu. Itu paling banyak lah gitu. Jadi saya bahkan sampai yang waktu itu Pemprov Jakarta itu sampai buka lowongan untuk petugas kebersihan dan ternyata diserbu juga gitu. Untuk pekerjaan yang mungkin menurut kita pekerjaan kasar gitu ya, tapi itu mungkin realita di perkotaan ya. Kerja apa aja deh gitu jadinya ya. Cuman kalau di desa, ini kan pemerintah juga suka bilang ada relokasi misalkan. Pabrik, misalkan ada pabrik dibuka di kota-kota tier 2, tier 3 gitu ya, di kabupaten kota. Itu juga perlu dicek lagi sih memang apakah itu menyerap banyak lapangan kerja juga. Karena kan beberapa manufaktur kan juga sekarang sudah bisa pakai mekanisasi pakai digitalisasi gitu ya untuk proses produksi. Apakah juga yang mengerjakan itu SDM kita atau SDM luar sih? Itu masih banyak pasti banyak pertanyaan sih soal itu. Kalau dari POV Kang Hendra gimana nih Kang? Ya, Sasa, jadi soal isu PHK ini kita terus terang ya Bal ya, sudah berapa kali ngangkat ini dan kita tidak bosan-bosan lah untuk mengangkat tema ini karena ini sangat penting banget dan strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kebetulan belakangan ini ada beberapa momentum, misalnya ada laporan dari Serikat Pekerja soal data terbaru 70.000 orang sudah ter-PHK dalam tempo 4 bulan gitu. Sedangkan mungkin data pemerintah ya datanya lebih sedikit lah ya. Terus juga ada tadi Iqbal udah bilang ada antrian orang nyari lowongan kerja segala macam. Belum lagi ada pengusaha-pengusaha hotel di Jakarta yang tadi teriak akan siap-siap PHK. Dan ini saya pikir sebuah alarm yang serius yang perlu diperhatikan karena ya intinya sih memang sekarang itu pemerintah perlu bikin kebijakan yang kira-kira bisa justru merangsang penciptaan lapangan kerja gitu. Justru jangan sebaliknya, justru menghambat lapangan kerja terjadi, bahkan mengurangi lapangan kerja gitu. Saya pikir itu sih poinnya sih. Artinya alarm lampu kuning ini sudah menyala. Tadi kalau misalkan kita lihat juga ya sebetulnya fenomena PHK massal ini tidak hanya terbatas lagi di sektor padat karya, tapi sudah meluas bahkan ke teknologi, startup-startup yang tampaknya di sosial media tuh kece-kece, ID card-nya kan dipamer-pamerin. Nah tapi industri media, nah ini juga turut menyedihkan gitu ya Mas Iqbal dan juga Kang Hendra, ini seperti apa? Ya artinya memang dari kalau kita data resmi dari Kemenaker ya, dari sebaran wilayah aja kan, PHK itu sekarang memang fokusnya di Jawa ya, terutama di Jakarta, di Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian terbanyak mungkin ada di Riau, khususnya Batam yang ada tadi kasus PHK terbaru. Dan sektornya pun
Betul memang tidak hanya di sektor yang selama ini disebut padat karya, ada juga sektor teknologi, bahkan mungkin sekarang ada beberapa sempat ramai juga ada beberapa e-commerce yang lagi heboh juga kan. Nah, artinya memang ini saya ulangi lagi bahwa ini perlu sangat serius menyangkut masalah nanti gini, ibaratnya sekarang pemerintah lagi mengejar ekonomi 8%. Bayangin kalau seandainya kemarin aja 5% nggak nyampe. Iya, dan banyak orang ter-PHK, orang nggak bisa dapat penghasilan, dia boro-boro untuk beli belanja atau spending. Konsumsi kan, jadi akhirnya mau pengaruh juga ke ekonomi. Nah, ini muter lingkaran setan tuh jadi jatuh gitu. Saya pikir ini perlu sangat serius. Oke, Mas Iqbal kan Kemenaker juga katanya akan menghapus batas usia minimum kerja gitu. Karena saat ini kan memang yang PHK kan usia-usia produktif. Belum lagi akan menghapus biasanya ada syarat berpenampilan menarik. Nah ini gimana nih untuk kualifikasi yang katanya Kemenaker ini akan ditentukan supaya bisa membuka lagi lowongan kerja lebih banyak lagi.